yang melanggar juga, tapi karena kebutuhan. Pemirsa, virus corona memang menyerang di Cina. Tapi jangan lupa, ada virus yang tidak kalah gaharnya menyerang di Indonesia. Kita mengenalnya dengan virus kadrun jenis G0212. Virus ini sejenis mikrobiologi yang menyerang otak bagian tengah, samping, dan depan. Virus ini juga merasuki hati penderitanya, sehingga jadi penuh kebencian. Ciri-ciri orang yang terserang virus ini bawa-bawa agama untuk pamer dan merasa sebagai pemegang kunci surga. Mereka yang ketularan virus jenis ini akan mempunyai sifat anti-toleransi, membenci agama dan keyakinan lain, hobi mengkafir-kafirkan orang, dan suka mengibar-gibarkan bendera hitam HTI. Dan yang paling menonjol, mereka suka pamer ibadah di tengah jalan. Biasanya pemirsa, virus kadrun ini menyerang logika penderitanya. Misalnya, ketika mereka membicarakan sebaran virus corona di Cina, mereka malah mengait-ngaitkan peristiwa itu dengan azab dan Muslim Uyghur. Padahal, beberapa waktu lalu, beredar virus MERS yang ditulari oleh onta di Saudi. Mereka tidak menyebutnya azab, tapi hanya ujian belaka. Virus kadrun ini juga punya ciri gampang dikibuli. Mereka mudah terpesona dengan tawaran bisnis yang diselimuti alasan agama. Kasus penipuan investasi kebun kurma atau perumahan syariah yang marak adalah contohnya. Yang paling baru pemirsa adalah tawaran investasi lele murotal di Sukabumi oleh perusahaan Ikro. Pengelola memasang speaker di dekat kolam untuk didengarkan pengajian murotal kepada lele-lele tersebut. Menurut pengelolanya, akibat diperdengarkan pengajian itu, daging lele menjadi lebih manis. Pengelola menawarkan kepada penderita virus kadrun untuk berinvestasi di kolam lele yang diperdengarkan murotal. Selain dijanjikan mendapat keuntungan, investor juga diiming-imingi mendapat pahala karena sudah berusaha membuat lele di kolam semua menjadi mu'alaf. Mungkin saja pemirsa, setelah rutin mendengarkan murotal, lele-lele betina akan merasa risih jika berenang tidak menutup auratnya. Sedangkan lele-lele jantan tidak lagi mau memelihara kumis, namun berusaha memanjangkan jenggotnya. Mereka semua dikenal sebagai lele hijrah. Pemirsa, belum dijelaskan apakah dalam proses pengembangbiakan lele akan dilakukan dengan jalan ta'aruf terlebih dahulu. Sepertinya penderita virus kadrun akan senang ditawari jenis investasi seperti itu. Mereka tidak pernah bertanya, pemirsa, jika peternakan lele itu memang menguntungkan, kenapa pengelola tidak menginvestasikan seluruh uangnya sendiri saja di proyek tersebut? Kenapa harus mengajak orang lain untuk menanam uangnya? Demikian berita kali ini. Anda sedang berada di channel paling update seangkasa raya. Lemesin aja dulu. Terima kasih. Ini kuncinya nih.